Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Seperti biasa, subscribe dulu baru kita lanjutkan ke videonya. Ini dia. Nah, Jukyung akhirnya dibully dong guys di sekolahnya sama geng yang sok cantik sih Nurin. Padahal mukanya juga nggak lebih cantik dari Jukyung ya. Kemudian untung aja Suho yang ada yang menyelamatkan si Jukyung, tapi si Jukyungnya malah kabur setelah itu guys. Dan adiknya Jukyung juga mendengar ledekan kepada kakaknya oleh teman-temannya, dan si adiknya juga langsung marah dan langsung terlibatlah perkelahian antara Junyong dan juga teman-temannya. Untung aja adiknya Seojun langsung menghentikan hal tersebut. Sebenarnya mereka berdua cocok sih, bakal berlayar nggak ya couple dua orang ini? Hei, kita lihat aja nanti guys. Nah, si Seojun pun langsung pergi ke SMA lamanya Jukyung dan dia langsung melabrak si Park Iemi. Dan dia mengatakan kenapa Park Iemi tega melakukan hal tersebut kepada Jukyung. Tapi Park Iemi mengatakan bahwa bukanlah dia pelakunya. Wah, kira-kira siapa dong? Dan si Sojun langsung berpikir kepada si Sujin dan dia langsung melabrak Sujin setelah itu. Tapi Sujin ini dia nggak ada bilang iya ataupun enggak, tapi dia mengatakan alasannya melakukan hal tersebut kepada si Sujun. Wah, kalau memang itu beneran si Sujin, Mimin kecewa sih. Aduh Sujin, please jangan berubah dong ya. Sedangkan Suho terus nyari Jukyung karena Jukyung terus kabur dari dia guys, sampai dia pergi ke tempat pertama kali mereka berjumpa, tapi Jukyung pun gak ada di sana. Terus Suho masih berusaha keras dan dia langsung pergi ke rumahnya Jukyung dan akhirnya di sanalah dia bertemu Jukyung kembali. Tapi si Jukyung tetap nggak mau ngomong dan dia pergi ke dalam rumahnya dan mengunci pintunya. Lalu Sujin mengecek komentar-komentar di video yang diupload di situs sekolah mereka, tapi kayaknya si Sujin belum ada niat untuk melakukan pembelaan terhadap Jukyung. Nah, besok harinya poster-poster Jukyung dipajang di sekolahnya dengan kata-kata yang menyakitkan ya guys. Kemudian Suho dan Seojun langsung nyopotin semua poster-poster tersebut. Waduh, pembuliannya benar-benar udah parah banget ya. Kasihan si Jukyung si Nurut Mimin. Dan juga teman-teman sekolahnya terus membicarakan hal tersebut guys. Sampai-sampai mereka meminta kepada gurunya untuk diganti model sekolah mereka, bukan Jukyung lagi. Lalu Bapak Jeruk Bali memberikan wejangan kepada mereka agar tidak terus-menerus melakukan pembulian tersebut. Karena orang yang dibully itu mentalnya pasti kena. Nah, setelah itu kabar baik nih, akhirnya Sujun diberitahukan oleh temannya bahwa orang yang mengunggah video tersebut di situs sekolah mereka adalah teman adiknya si Sujun ini. Kemudian si Sujun langsung pergi untuk melabrak orang tersebut yang ternyata sudah duluan dilabrak oleh adiknya sendiri. Setelah itu si Sujun langsung mengatakan kepada orang tersebut untuk segera menghapus video yang sudah dia unggah di situs sekolah mereka. Dan untung aja dia menyetujuinya. Lalu Suah mengatakan kepada Sujin hal tersebut, tapi responnya Sujin agak datar gitu guys. Nah, di sini tuh si Suah mulai curiga apa sih masalah Sujin khususnya dengan Suho juga. Tapi si Sujin nggak mau jujur kepada si Suah dan Suah kayaknya mulai curiga kepada si Sujin ini. Tapi dia nggak mau menanyakan itu lebih lanjut. Nah, singkat cerita nih guys, akhirnya Ibu Jukyung diberitahu oleh Bapak Jeruk Bali tentang apa yang dialami oleh Jukyung di sekolahnya. Dan akhirnya Ibu Jukyung tahu penderitaan apa yang dialami oleh anaknya itu. Nah, ngelihat hal tersebut, hati Ibu Jukyung langsung terpukul guys dan tercabik-cabik melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Kemudian malamnya si Jukyung pergi ke rumahnya si Sujin untuk mengklarifikasi apakah orang yang mengunggah itu benar-benar Sujin, tapi si Sujin pun tidak menjawab apakah iya ataupun tidak. Karena anak tersebut itu disuruh, jadi bisa jadi yang nyuruh itu si Sujin ini guys. Itu hanya asumsi Mimin ya, tapi belum tahu. Nah, si Sujin itu mengatakan pada Jukyung bahwa dia benci kepada Jukyung dan ingin Jukyung untuk pergi jauh melarikan diri dan tidak terlihat olehnya lagi. Wah, kejam banget ya. Kemudian Jukyung langsung pulang ke rumahnya dan di sana ibunya menangis terseduh-seduh langsung memeluk Jukyung karena sudah tahu hal apa sebenarnya yang dialami oleh anaknya itu guys. Ibunya benar-benar sedih banget dan ya begitulah. Kemudian kakaknya Jukyung memberikan semangat pada Jukyung untuk tidak menyerah dan dia harus lebih kuat lagi jika ada orang yang mengganggunya. Jadi nggak usah lemah gitu loh guys, jadi harus ngelawan gitu maksud kakaknya dia.
Nah, besoknya ibunya Jukyung mengajak Jukyung ke dokter kecantikan gitu guys untuk melakukan operasi plastik. Nah, awalnya semua baik-baik saja, tapi pada saat dokternya mengatakan bahwa banyak hal yang harus diubah dari wajahnya Jukyung, tiba-tiba saja ibunya Jukyung membatalkan untuk melakukan operasi plastik kepada Jukyung karena menurut ibunya standar kecantikan itu tidak ditentukan oleh hal tersebut. Good job. Kemudian Suho pun akhirnya bisa bertemu dengan Jukyung dan dia langsung menghibur Jukyung guys. Dan akhirnya Jukyung pun bisa tertawa kembali. Wah, romantis banget nih mereka berdua ya kan. Lalu Suho pergi mengajak Jukyung untuk jalan-jalan keluar. Dan Suho pun akhirnya mengatakan kepada Jukyung bahwa dia tidak peduli bagaimanapun wajahnya Jukyung guys. Karena dia tuh memang benar-benar cinta tulus kepada Jukyung. Dan Suho pun mengirimkan video lucu kepada Jukyung. Sumpah ini Suho jadi sisi coolnya itu udah nggak ada lagi gitu loh, tapi hanya untuk Jukyung doang ya kan. Dan Jukyung pun akhirnya kembali happy. Nah, hubungan Suho dan ayahnya pun sudah mulai membaik nih guys, dimana ternyata ayahnya Suho itu mau pergi ke Amerika gitu guys. Dan ayahnya juga sempat mengajak Suho untuk pergi ke sana, tapi si Suhonya nggak mau. Jadi dia bilang bertemu ayahnya setelah ayahnya kembali lagi ke Korea. Waduh, ini agak bahaya ya, ini udah mulai-mulai deket, agak mirip sama webtoonnya. Semoga aja Suho nggak pergi ya guys. Nah, akhirnya Jukyung pun besok harinya pergi ke sekolahnya dan memberanikan diri tanpa riasan gitu guys. Dan dia juga sudah mulai pede karena kata-kata semangat dari kakaknya dia dan juga kata-kata semangat dari sang pacar. Dan pada saat orang-orang geng aneh itu kembali membuli Jukyung, dia sekarang udah berani ngelawan guys. Dan pada saat itu juga akhirnya Jukyung mengumumkan ke semua orang yang ada di sana bahwa dia dan Suho adalah pacaran. Dan Suho pun yang ada di sana langsung senyum-senyum ngelihat pacarnya udah mulai berani sekarang guys. Karena tidak ada lagi yang ditutup-tutupin. Kemudian Suho langsung pergi ke tempat Jukyung dan dia mencium Jukyung. Semua orang teriak di sana. Wah, ini seru banget ya kan guys. Dan akhirnya itulah ending dari episode 13-nya guys. Gimana menurut kalian? Akhirnya Jukyung dan Suho resmi go public. Oke, thank you for watching. See you on next video. Bye bye.